Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan aman. Tidak semua kaum muslimin diberikan nikmat aman. Hari ini ada beberapa negara kaum muslimin yang ditimpa dengan ujian ketidakamanan atau ketidakstabilan. Maka bagi kita yang tinggal di Indonesia patut bersyukur kepada Allah, kita diberikan nikmat iman dan nikmat aman dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat ini penting hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga kita akan dapati dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tekanan kepada salat ini. Pun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Mu'adz, nanti kamu kalau sudah sampai di Yaman, kamu akan ketemu kaum dari kalangan ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka agar mereka itu bersyahadat la ilaha illallah. Wa in arafu bidzalika fakhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawat. Nanti kalau mereka sudah mengaku yang demikian, mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, bahwa dialah satu-satunya Tuhan, dia satu bukan tiga, maka kabarkan kepada mereka kalau Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan kepada mereka salat. Wajib pada tiap hari, pagi dan malam 5 kali. Khamsa faraid. Nah, maka dari sini perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, setelah syahadat, setelah iman, yang paling penting itu adalah salat. Maka jangan heran nanti perintah salat atau ayat yang berkenaan dengan salat itu banyak sekali. Aqimus shalah wa atuz zakah, ya kan? Oke. Maka dari sini hadirin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam PPT yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, nanti bisa di-download di web resmi Majelis Tarjih terkait dengan materi pembahasan sholat masbuk. Nah, nanti ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, pengantar terkait dengan sholat. Nanti kita akan berbicara tentang prinsip sholat dan hakikatus sholat, hakikat sholat. Yang kedua nanti baru kita berbicara sholat masbuk, mulai dari pengertian apa itu sholat masbuk, ketentuan sholat masbuk, dan persoalan seputar sholat masbuk. Oke. Nah, kita masuk ke prinsip dasar dalam sholat. Perhatikan di situ. Di situ ada 3 kata, tawaqif, al-man'u, wal hadar. Nah, yang pertama tawaqif. Tawaqif ini diambil dari kata waqafa, yakifu, waqfan. Kemudian kita mengenal kata wukuf, waqaf, ya, wakaf. Apa yang dimaksud dengan tawaqif atau tauqifiyah? Kata tawaqif ini diambil dari kata waqafa yang artinya berhenti. Maksudnya berhenti di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalau kaitannya dengan ibadah mahdhah. Nah, dalam Muhammadiyah, dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu disebutkan bahwa ibadah itu nanti terbagi 2, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang murni, yang tidak dapat dipahami tujuannya, semata-mata memang karena perintah Allah dan Rasulnya. Dan ada juga ghairu mahdhah, ibadah yang tanda kutip tidak murni, non ritual. Kalau ibadah murni itu kan tata caranya, waktu pelaksanaannya, bahkan tempat pelaksanaannya
diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya intervensi kuat di situ. Tidak ada istihad di situ. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah, dia adalah ibadah ma'kulal, ibadah yang dapat dipahami, dalam artian dia bukan ritual seperti ibadah-ibadah yang terkait dengan muamalat. Misalnya, kenapa sih dalam jual beli yang jumlahnya miliaran kita harus ada tanda tangan, kemudian dilegalkan melalui lembaga legal, iya kan? Apalagi bahkan kemudian transaksinya ABCD begitu. Selama di situ ada maslahat, enggak apa-apa, bagus. Kenapa harus ditulis? Iya, nanti kalau ada sengketa bisa diselesaikan secara hukum begitu. Nah itulah ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Misalnya ada orang tabrakan di depan kantor PP Muhammadiyah, lalu kita kemudian tolong. Jangan kemudian ada yang bertanya, Ustadz gimana cara nolongnya? Apa firman Allah terkait cara nolongnya? Apa sabda Nabi? Apa perbuatan Nabi? Enggak ada, udah kerjakan saja. Karena ini bukan ibadah mahdhah yang menuntut ada kaifiyat atau tuntunan tata caranya. Nah kalau ibadah mahdhah seperti sholat, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang mengerjakan ibadah mahdhah dan di situ tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah kami, tidak ada petunjuk kami, fahuwa rad, maka ibadah mahdhah yang tidak ditetapkan oleh Allah, tidak ditetapkan oleh Rasulnya tertolak. Begitu ya. Ini kalau kaitannya ibadah mahdhah gitu. Tapi kalau ibadah ghairu mahdhah gimana? Ya silahkan saja, kerjakan saja kalau dinilai itu baik, bagus gitu. Oh Ustadz, saya mau datang ke pengajian, datangnya cepat-cepat, ya silahkan aja. Memang ada petunjuknya nggak dari Al-Quran? Ya kalau spesifik nggak ada. Bahkan kalau ditanya, ya Ustadz dulu Rasulullah pengajian kayak pengajian kita, nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya dari Al-Quran, dari hadis bagaimana tata cara pengajian itu. Ini masuk ghairu mahdhah. Bahkan kalau ditanya dulu Rasulullah pengajiannya kayak begini enggak? Ya enggak kayak gini. Mana ada dulu Rasulullah datang harus registrasi dulu para sahabat, kemudian dikasih snack, kemudian pembicara dikasih qahwah, kopi, ya kan? Apakah kemudian bid'ah? Ya enggak lah, karena ghairu mahdhah. Begitu, paham ya? Nah problemnya nanti ada ibadah mahdhah tapi ada aspek ghairu mahdhahnya gitu, semi-semi dia. Contoh apa? Zikir. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, ingat aku nanti aku akan ingat kalian. Zikir. Tapi pertanyaannya, apakah memang zikir itu, misalnya kalau yang dicontohkan Nabi kan, misalnya pagi hari kita mengucapkan subhanallah, subhanallah wa bihamdi 100 kali, atau istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Tapi pertanyaan saya, boleh enggak Bu? Boleh enggak Pak kalau saya kemudian pengen zikirnya itu dengan asma Allah, tapi Nabi enggak pernah diriwayatkan mengucapkan itu. Misalnya saya pengen zikirnya pagi hari Ar-Rahman, 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 atau Allahul Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Boleh enggak? Tapi kan ibadah. Kan ini juga ibadah mahdhah dalam artian ritual. Nah, disinilah ada tadakhul, ada semi-seminya di sini. Nah, nanti ini kita harus hati-hati agar satu, jangan terlalu mudah membid'ahkan, dan jangan terlalu mudah kemudian mengkreasikan ibadah. Kita mesti tawasud, tengah-tengah. Oke, jadi ibadah mahdhah tuh begitu ya, sholat tuh begitu. Nggak boleh ada tanda kutip perbuatan atau gerakan sholat atau zikir-zikir yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Contohnya begini, Pak Abbas, kalau takbiratul ihramnya Ustadz cuma begini saja, kayaknya kurang maslahat. Terus bagaimana Pak Abbas? Biar kita sholat itu kan nanti kita sehat, sekalian olahraga Ustadz, angkat tangannya tinggi-tinggi, Allahu Akbar gitu. Boleh nggak? Ini ibadah mahdhah, harus ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya gitu ya.
Atau Mas Febi karena menahan rasa sakit, perutnya sakit, kemudian tangannya yang dicontohkan, yang diriwayatkan dari Nabi kan sedekapnya kalau nggak di dada atau di sekitar bawah dada ya, tahu-tahu dia taruh di sini sebelah kiri. Kenapa? Nahan rasa sakit misalnya. Atau kenapa di situ posisi jantung, terus diapain? Ditekan posisi jantungnya buat apa? Ya lebih bagus aja sih gitu, biar sekalian zikir misalnya. Atau istihad lainnya, nggak bisa, ini ibadah mahdhah gitu ya. Nah, itu prinsip pertama. Prinsip kedua, al-man'u, dilarang. Ini masih kaitan dengan apa yang tadi kita jelaskan. Yang pertama tauqif. Apa tadi tauqif? Waqaf, berhenti. Maksudnya berhenti di atas dalil. Kalau nggak ada dalilnya jangan dikerjakan. Ya. Kalau nggak ada dalilnya jangan dikerjakan. Termasuk diantaranya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW iftataha salatuhu bi takbiratul ihram. Nabi memulai salatnya dengan takbiratul ihram. Maka jangan ada takbiran yang lain. Ya. Jangan ada bacaan-bacaan lain selain takbiratul ihram. Entah surat Al-Baqarah dibaca, surat Yasin dibaca, surat Al-Falaq dibaca, Al-Ikhlas dibaca, An-Nas dibaca. Tidak diriwayatkan dari Nabi memulai sholat dengan hal-hal yang demikian, paham nggak? Atau kemudian bacaan-bacaan lain begitu. Nah, al-man'u maksudnya terlarang karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka terlarang gerakan apapun yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Dan terlarang pula doa apapun, zikir-zikir dalam sholat yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Ya, nah misalnya doa iftitahnya diambil dari buku-buku lain begitu, padahal itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi, nggak ada hadisnya, gitu. Kan di Indonesia suka begitu kadang-kadang, yang ada kurang sip, kurang mantap, ditambahkan lagi doa-doa yang lain. Nah. Oke, maka dari sini kaidahnya al-aslu fil ibadatil butlan. Itu aslinya atau pada dasarnya yang namanya ibadah mahdhah itu batil atau bahkan tahrim. Enggak boleh. Ibadah mahdhah enggak boleh sampai ada dalil yang menunjukkan perintah. Jangan sampai ada di antara ibu-ibu atau jamaah sekalian yang mengatakan, masa gara-gara sholat aja saya harus masuk neraka? Iya, kalau kemudian kita menambah-nambahi ajaran Nabi SAW bisa masuk neraka. Ya, misalnya kita mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya, atau menyunahkan apa yang tidak disunnahkan Allah dan Rasulnya. Jadi ada sholat-sholat tertentu, misalnya pada hari-hari tertentu 100 rakaat, lalu kemudian masyarakat diajak melakukan sholat itu. Apalagi ditambahkan pemahaman-pemahaman keliru. Yang sholat ini 100 rakaat, nggak perlu lagi sholat lain begitu. Atau yang sholat 100 rakaat maka seolah-olah dia sudah sholat 1 tahun. Ya udah, akhirnya dia sholat 100 rakaat, besok-besok nggak mau sholat 5 waktu. Kenapa? Seolah-olah 100 tahun atau 1 tahun begitu. Nah, pemahaman-pemahaman tambahan seperti ini nih yang nggak benar, tidak berdasarkan dari Allah dan Rasulnya. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu prinsip dasar tentang sholat? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang sholat sebagai pondasi agama, atau kita berbicara tentang hakikatus sholat. Hakikatus sholat, hakikat sholat. Sebetulnya sholat itu apa sih? Mahiyatus sholat. Apa itu sholat? Bukan sekedar kita melihat bahwa sholat itu gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. La wallahi. Ini esensinya, bukan yang terlihat, bukan aksidennya. Yang kalau terlihat yaitu sholat itu adalah suatu gerakan yang dicontohkan Nabi yang dimulai dengan takbiratul ihram dan nanti diakhiri dengan salam. Tapi kalau ditanya hakikatus sholat, pertama sholat adalah sebagai pondasi agama. Maksudnya apa? Nabi SAW mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, atau kita sebut dengan arkanul Islam, 5 rukun Islam. Nah, salah satunya adalah as-salatu.
Artinya apa ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Bahwa bangunan Islam kita ini dibangun di atas 5 pilar ini. Yang kalau pilar ini rubuh, maka dikhawatirkan bangunan Islam kita juga ikut rubuh. Begitu. Seperti meja saya ini dibangun di atas berapa pilar nih? 4 nih kalau saya raba-raba. Bagaimana kalau satu pilarnya rubuh? Khawatir kita rubuh. Kalau duanya ya rubuh beneran. Sholat enggak, zakat enggak, puasa juga enggak mau, ada uang enggak mau haji. Gimana itu bangunan Islamnya? Iya kan? Paham sampai di sini, Bu? Rontok Islamnya begitu. Makanya poin kedua, Islam ini sebagai perjanjian antara hamba dengan Allah. Ya. Diriwayatkan dari Abi Huraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian, nanti perjanjian ini yang membedakan kita dengan non kita itu adalah salat. Non kita tuh enggak kepikiran salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakaha faqad kafara." Yang sengaja benar nih, enggak mau salat, bahkan mengingkari salat, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Makanya nanti jangan heran kalau kita lihat kitab-kitab fikih, kesimpulan para ulama, kalau ada orang meninggalkan sholat dengan sengaja, yustatab, dimintai taubat. Kalau tidak mau dimintai taubat, artinya setelah dimintai taubat nggak mau taubat, baru kemudian ditegakkan ta'dzir atau bahkan had, dihukum. Entah itu nanti hukumnya ta'dzir datang dari imam, atau datang dari hakim, atau bahkan nanti had, ada hukuman yang lebih berat. Ya, maka dalam kesempatan ini saya berwasiat, terutama bagi diri saya dan jamaah sekalian, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah. Maka dari sini yang sebagai ayah tolong anaknya dinasehati, yang sebagai ibu tolong anaknya dididik agar senantiasa melaksanakan sholat. Dahulu wahai para ayah, Yakub alaihi salam memberikan wasiat kepada anaknya itu berulang-ulang, bahkan diriwayatkan atau dikisahkan dalam Al-Quran. Falamma hadara Ya'qub al-maut, ketika Yakub sedang menghadapi proses sakaratul maut, apa yang ditanyakan Yakub kepada anaknya? Madza ta'buduna ba'di? Yang kalian sembah setelah ayah wafat apa, nak? Maka dalam hal ini, karena memang yang sering diceritakan di dalam Al-Quran ini adalah ayah dan perannya, kesimpulannya yang paling bertanggung jawab itu ayah. Dan ketika Rasulullah misalnya mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, maka yang paling akan dimintai pertanggungjawaban adalah ayah. Maka ayah nggak boleh kemudian beralasan kan lu yang tiap hari sama anak, nggak bisa begitu. Nanti kepala sekolah juga bisa beralasan kepada guru-guru, wali kelas, kan yang sama anak-anak kamu, bukan saya. Terus apakah wali kelas harus bertanggung jawab? Apakah guru penjas harus bertanggung jawab? Ya, yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Ya, oke. 6. Poin selanjutnya, sholat sebagai identitas kemusliman. Nah, ini penting juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dari Abi Umamah an Abi Umamah al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yunqadanna ural Islam urwatan urwatan. Nanti tali Islam itu akan retas satu demi satu, atau bangunan Islam itu akan rubuh sedikit demi sedikit, satu tali demi satu tali, ya. Apalagi kalau bahasa lainnya, satu tiang demi satu tiang rubuh sedikit sedikit. Fakullama inqadat urwatun tathabbathan nasu billati taliha. Ketika satu utas tali itu putus, maka orang-orang kemudian berpegang dengan tali yang lain. Wa awwaluhuna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali akan hilang dari Islam ini adalah hukmullah, hukumnya Allah. Orang-orang sudah tidak berhukum kepada hukumnya Allah. Wa akhiruhunna as-salah, dan akhir kali yang akan hilang dari agama ini adalah salat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu, kalau kita sebut eskatologi ya, atau salah satu prediksi, bukan prediksi, salah satu gambaran Rasulullah terkait akhiruz zaman atau
apa yang akan dihadapi oleh kaum muslimin ketika di akhir zaman. Bahwa kata Nabi SAW itu Islam sebelum bangkit lagi itu akan mengalami kemunduran. Kalau digambarkan sebagai sebuah bangunan, maka bangunannya itu rubuh sedikit demi sedikit. Kalau digambarkan sebagai pakaian, maka akan terurai seutas demi seutas. Dan pertama kali yang akan hilang dari umat ini, kata Rasulullah, ketika di akhir zaman adalah al-hukmu, hukum Allah. Dan itu sudah kita lihat hari ini. Dan nanti yang paling akhir, kata Rasulullah, adalah sholat. Orang-orang udah gak mau sholat. Dan kondisi itu adalah kondisi tanda kutip kondisi terburuk. Ketika sholat aja orang gak kepikiran. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu melihat kondisi ini, ya itulah gambaran Rasulullah SAW. Maka butuh kerja keras kita untuk mendidik generasi selanjutnya, terutama melalui lembaga-lembaga pendidikan kita. Kita ajarkan iman di situ, kita ajarkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga begitu hadirin, salat sebagai perisai dari kemungkaran. Aqimus shalah kata Allah, tegakkanlah salat. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ibu-ibu akan ada yang bertanya, Ustadz, saya ngelihat ada orang sholat Ustadz, seperti kejadian di Tebet kemarin, sholat guru ngaji tapi berbuat fahsya. Fahsya itu perbuatan keji, maksudnya perbuatan zina. Zina itu kan keji, ya kan? Nah, seperti perbuatan yang terjadi di Tebet kemarin, ada guru ngaji yang kemudian mencabuli santrinya, sebutlah gitu, jangan santri deh, jelek. Iya, siswanya mungkin ya. Loh kok bisa? Padahal kan dia guru ngaji, dia kan sholat. Iya, sebenarnya sholatnya sudah memberikan alarm kepada dia. Sholatnya udah mengingatkan dia bahwa itu nggak benar, bahwa itu haram, bahwa itu keji, bahwa itu buruk. Tapi dianya aja yang ngotot pingin melakukan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pernah nggak pada suatu titik di mana bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya tahu kalau itu salah, dan Allah Subhanahu wa taala berulang kali tanda kutip memberikan alarm itu, kita dihantui dengan rasa bersalah, tapi kemudian kena satu dan berbagai hal kita labrak gitu. Pernah nggak menghadapi kondisi seperti itu? Iya kan? Artinya Allah itu udah kasih alarm, sholat kita, melalui sholat kita itu udah dikasih alarm bahwa itu nggak benar, bahwa itu salah. Tapi kemudian karena kita lebih memperturutkan syaitan, akhirnya kita labrak tuh. Makanya Allah katakan wala tattabi khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti tuh langkah-langkah syaitan. Nah, terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, maka oleh karena itu sholat ini barometer. Nggak kelihatan ya, saya pergedin. Sholat ini adalah barometer amal. Artinya benar tidaknya seseorang itu dapat tanda kutip dilihat melalui sholatnya. Nabi mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba, ya, pada hari kiamat di antara amal-amalnya adalah sholat. Jadi yang pertama kali akan dihisab dari kita adalah sholat. Fa in kana saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya itu bagus, maka orang ini sudah sukses, sudah beruntung. Sebaliknya kalau salatnya rusak, dia akan merugi. Nah, gitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini nanti kalau seseorang itu ternyata meninggalkan salat dalam kurun waktu yang panjang, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Unzuru li abdin hal min tatawwu'in." Coba kamu lihat catatan amal hambaku ini, si fulan yang telah meninggalkan sholat sekian tahun. Waktu remaja nggak kepikiran sholat, apalagi ketika lagi kembang-kembangnya. Allah entah di mana. Nah, begitu sudah bau tanah baru ingat mau pulang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pas dihitung-hitung genap 20 tahun nggak sholat. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, coba kamu lihat apakah hambaku ini pernah melaksanakan sholat tatawwu. Sholat tatawwu, sholat apa? Sholat sunnah. Fatukmiluna biha faridatahu. Maka kamu nanti akan sempurnakan kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya.
Itulah sebabnya dalam fatwa Majelis Tarjih, cara taubat ketika kita dahulu pernah meninggalkan sholat adalah ya dengan taubat kemudian memperbanyak sholat sunnah, begitu. Kenapa tidak sholat qadha, Ustadz? Ya, sebagian ulama mengatakan caranya dengan sholatul qadha, tapi tidak diriwayatkan dari Nabi dahulu orang-orang yang pernah meninggalkan sholat itu caranya dengan sholatul qadha, taubatnya itu dengan sholat qadha atau mengganti sholatnya. Dan berdasarkan nas tadi bahwa ternyata yang kurang sholat wajibnya, kekurangan itu bisa disempurnakan melalui sholat sunnah. Oke, hari ini yang udah duha siapa? Alhamdulillah. Jadi kurang-kurang dulu bisa dikurangin. Nah, maka dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi kan kita katakan orang itu dinilai di mata Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya. Fa idza soluhat, kalau salatnya benar maka dia beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Nah, maka oleh karena itu perlu diperhatikan untuk salat yang benar itu yang pertama hifdzun niyah, niatnya mesti dijaga. Jangan sampai ketika sholat ternyata bukan lillah, akhirnya lelah yang ada. Nggak enak Ustadz, ditanya mulu sama mertua, daripada nggak sah berarti sholatnya. Ya, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian hifzu awqatiha atau hifzu waktiha. Kalau mau sholatnya itu baik, kalau mau sholatnya benar itu dijaga waktunya. Maka Nabi SAW ketika ditanya ayu amalin afdal, amalan apa yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama, kata Nabi SAW as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Jadi jangan sampai kita hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ketika mau salat subuh misalnya ya, udah menjelang duha baru salat subuh, ya kan? Mau salat zuhur misalnya udah menjelang asar baru salat zuhur. Ya kan, naudzubillah min dzalika. Kemudian hifzu kaifiyatiha juga, menjaga tata caranya, jangan sampai tata cara pelaksanaan sholatnya tidak seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Sebelum sholat entah apa yang dirapal, qomat kamit jamaah nunggu di belakang. Ini jadi nggak kiai sholat begitu? Padahal Nabi SAW kata ibunda Aisyah memulai sholatnya dengan takbiratul ihram, tidak dengan qomat kamit baca surat ini ayat ono, zikir ini dan itu, iya kan? Nah. Kemudian hifzu nawafil, juga menjaga sholat sunnahnya. Ya, orang kalau kemudian sudah memperbanyak sholat sunnahnya, Allah pun nanti jatuh cinta kepada orang tersebut. Ya kan? Seperti yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian hifdzul jamaah, juga menjaga sholat tersebut dengan sholat jamaah. Nah, oke, kita selesaikan itu prinsip-prinsip awal. Nah, sekarang kita ke sholat masbuk. Saya mau tanya, apa itu masbuk? Bismillah. Kata masbuk ini kan diambil dari kata sabako atau sabako yusabiku. Maka di dalam Al-Quran ada diksi fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya sholat masbuk ini kita didahului. Siapa yang mendahului kita? Imam. Entah imam itu sudah takbiratul ihram baru kita datang, atau imamnya sudah baca Al-Fatihah baru kita datang. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah kita baru datang takbir Allahu Akbar, apa yang mesti kita lakukan? Apakah baca Al-Fatihah atau mendengarkan atau bagaimana? Atau ketika kita datang ke sholat jamaah ternyata imamnya itu sudah baca surat pendek misalnya atau ayat-ayat Al-Quran, apa yang mesti kita lakukan? Apakah tetap harus baca Al-Fatihah? Atau begitu kita datang ternyata imam belum ruku, tapi menjelang ruku, begitu kita takbir dia ruku, apa yang mesti kita lakukan? Atau ketika kita datang ke jamaah ternyata imam sudah ruku, apa yang mesti kita lakukan dan bagaimana sholat kita? Nah, inilah nanti ahkamul masbuk, hukum-hukum yang terkait dengan masbuk. Maka masbuk adalah orang yang tertinggal beberapa rakaat sholat atau mendapatkan sebagian dari rangkaian sholat berjamaah. Ini keumuman kalau ditanya masbuk jawabannya begini, orang yang tertinggal beberapa rakaat sholat Ustadz, begitu. Padahal nggak mesti begitu juga. Yang namanya masbuk itu kan
Tadi seperti yang kita ceritakan halnya. Nah, seperti di sini nih, kategorisasi makmum masbuk. Tertinggal takbiratul ihram bersama imam, tertinggal iftitah, atau bahkan tertinggal sebagian surah Al-Fatihah. Begitu kita datang, imam sudah baca Al-Fatihah, apakah kita harus iftitah? Udah dengarkan saja Al-Fatihahnya imam. 6. Tertinggal sebagian surat atau bahkan seluruhnya. Ketika kita datang misalnya imam ternyata sudah dalam keadaan ruku. Nah, ini semua kondisi di mana seseorang itu disebut masbuk. Ya, tertinggal salatnya. Nah, lalu kemudian ketika kita sudah tahu definisi masbuk dan beberapa kategori masbuk, apa yang mesti kita lakukan ketika kita dalam keadaan masbuk? Bagaimana Nabi SAW memberikan panduan, bahkan contoh menghadapi kondisi di mana ketika seseorang datang ke jamaah ternyata sudah masbuk, sudah tertinggal. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kalian sudah mendengar iqamah, iqamah yang sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Famshu ila salati wa alaikum bisakinati wal waqar. Maka bersegeralah jalan menuju salat, tapi kalian harus tenang. Dan jalannya itu jalan biasa, waqar, jalan yang berwibawa. Nggak perlu kemudian pakai lari segala begitu sampai di salat jamaah jantungnya belum selesai berdegup, kubak, mau takbir, Allah, nggak jadi. Nah, jadi yang diajarkan Nabi SAW bersegera, famsu ila salah, bersegera menuju salat. Jangan ada lagi yang kemudian canda main wudu. Kalau anak-anak atau ibu-ibu masih cerita, asik banget di tempat wudu cerita, sambil wudu cerita. Udah jelas-jelas dengar iqamah masih juga cerita sambil ngomong, oh iya bener banget, iya memang begitu tuh. Orang udah sholat dan iqamah sudah dikumandangkan, orang udah sholat, dia masih cerita tuh. Nah, ini menyelisih ajaran Nabi SAW. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Nah, kalau di sini nggak ada, di sebelah sana banyaknya. Di mana? Di PWA. Misal ya, canda aja. Jangan disampaikan ke PWA, nanti jadi rame. Ya, wala tusyri'u. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Ya. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kalian dapati dari salat, maka salatlah kalian, selesaikan. Misalnya setelah datang ke jamaah ternyata jamaahnya sudah rakaat kedua, ya sudah salat, sempurnakan. Dan apa fatakum fa'atimu, apa yang tertinggal, oh ternyata satu rakaat tertinggal, sempurnakan ketinggalan itu. Begitu sudah takbir, sudah salam, imam sudah salam, maka kita sempurnakan ketinggalan atau kekurangan satu rakaat tersebut. Nah, oke. Terus apa lagi? Nah, ini perhatikan. Ini penting juga, diriwayatkan dari Abi Qatadah, sahabat Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah cerita tentang sariqah atau pencuri salat. Bahkan Nabi SAW pernah dalam hadis ini mengatakan, aswa'un nasi sariqah alladhi yasriku min salatihi. Pencuri yang paling buruk itu adalah pencuri salat. Ya, ketika dia salat dia mencuri. Orang-orang bertanya, gimana ya Rasulullah, orang lagi salat mencuri? Sehingga Rasulullah mengatakan aswa'un nas, manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk. Maka kata Rasulullah SAW, la yutimmu ruku'aha. Yang dimaksud pencuri salat itu adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Kalau konteks dengan apa yang tadi kita bahas, begitu datang ke masjid atau begitu datang ke jamaah, imam mau ruku, baru Allah, dia langsung datang masuk, Allahu Akbar juga begitu. Atau posisinya imam sudah ruku, mau i'tidal, dia buru-buru datang, dia tidak sempurnakan
rukuknya karena takut ketinggalan imam. Saya pernah kejadian Pak, sholat, kebetulan saya paling pojok, ada bapak-bapak datang, dia masbuk. Apa yang dia lakukan? Dia kejar sholat kita. Saya nggak khusyuk di samping dia. Saya bilang, saya bertanya-tanya, lu tahu nggak kita ada rakaat keberapa ini? Dia kejar. Ternyata dia tahu kita rakaat ketiga. Atau nggak tahu lah, pokoknya dia kejar, akhirnya bareng sama kita sholatnya. Tapi ini salah yang pertama. Kedua, sangat mengganggu. Saya sepanjang dia ngebut ngejar kita tuh bertanya-tanya dalam hati, pengen ngasih tahu sama dia, ini sudah rakaat ketiga. Gitu. Oh gitu. Dan ini nggak benar. Tidak. Banyak yang begitu. Naudzubillah kalau begitu. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan itu. Nah, jadi la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Pencuri salat itu adalah orang yang ketika rukuknya enggak sempurna, ketika sujudnya enggak sempurna. Ada juga model orang seperti ini, salatnya itu kalau kata Nabi kayak patuk ayam. Ngebut sekali. Jangan. Dulu ada orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ini hadis ada dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu dia salam, Assalamualaikum kepada Nabi, farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibalas oleh Nabi, Waalaikumsalam. Tapi kemudian kata Nabi, irji fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi, kamu belum salat. Akhirnya dia balik lagi salat. Selesai salat dia datang lagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, tapi kata Nabi, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi, kamu salat lagi. Kamu belum salat kata Nabi. Sampai 3 kali akhirnya dia mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaranmu, ajarkan aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana tata cara salat, dan poin penting dari apa yang disampaikan Nabi dalam hadis ini adalah tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, sempurna gerakannya. Maka jangan ada yang ketika salat tuh ngebut, mencuri salat. Rukuknya tidak sempurna. Kenapa? Pengen ngejar imam misalnya. Imamnya juga nggak kepengen kalah, takut dikejar makmum. Jangan, ini bukan sedang kejar-kejaran. Begitu. Tapi ini kejadian hadirin, saya pernah berapa kali sholat sampai saya tegur jamaah saya. Saya belum sempurna jatuh ruku, dia udah ruku duluan. Kan takut saya nanti sholatnya dia nggak sah. Karena kalau ada orang mendahului gerakan imam, maka sholatnya nggak sah. Kata Nabi SAW, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya ruku baru ruku, ini imamnya belum ruku dia udah ruku duluan. Gitu. Imamnya belum sujud dia jatuh duluan dia. Astagfirullah, begitu. Kita jadi imam itu nggak khusyuk. Kenapa? Kebut-kebutan dengan jamaah. Gitu. Nah ini menunjukkan al-jahlu. Ya. Oleh karena itu, pertama tadi ya tuntunan terkait dengan salat masbuk. Ketika kita masbuk segera bertakbiratul ihram. Jangan ada ketika masbuk misalnya udah jelas-jelas imam sedang ruku atau jelas-jelas imam sedang sujud, dia nggak punya keperluan lain ngobrol di situ. Apalagi dia bilang sama temennya, "Ada, lu tunggu aja imam lagi sujud." Ah ini salah ini orang, iya kan? Kecuali dia punya kebutuhan tertentu, misalnya begitu dia datang imam sudah sujud tapi dia belum perbaiki kondisi mukenanya atau kondisi lengan bajunya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah, "Idza qumta ila salati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kalau kamu qumta ila salah, kalau kamu datang hendak melaksanakan salat, fakabbir, maka langsung takbir. Hadis ini mengajarkan kepada kita, pertama, kalau mau sholat jangan baca bacaan apapun, entah itu surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Falaq, atau zikir-zikir yang lain. Karena Nabi memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Takbir pengharaman. Apa yang diharamkan? Segala gerakan dan bacaan yang enggak terkait dengan sholat haram setelah itu. Ya. Begitu kita takbir pengharaman, setelah itu nggak ada lagi yang lain. Dan Nabi SAW mengajarkan begitu dia qama ila shalah, hendak melaksanakan sholat, dimulai dengan takbiratul ihram.
Bahkan Ibunda Aisyah dengan jelas-jelas mengatakan iftatahan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah bi takbiratul ihram. Nabi memulai salat itu dengan takbiratul ihram, tidak dengan apapun. Tidak dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat apa lagi? An-Nas. Apalagi bacaan-bacaan lain yang kita nggak ngerti itu, nyusahin banget. Saya pedang kepada mahasiswa saya karena kebetulan saya dosen AIK. Salah satu mata kuliah yang saya pegang itu AIK, Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Tapi kadang-kadang mahasiswa kita tuh bandelnya luar biasa. Udah dibilang niat jangan dilafalkan, nggak perlu. Oh, tetap ketika presentasi begini niatnya. Segala sholat ada niatnya. Saya bilang kalau orang nggak hafal gimana ini? Saya bilang. Kamu bilang sholatnya nggak sah ini, saya bilang. Ini Nabi nggak pernah wajibkan, kenapa kamu wajibkan? Kalaupun kamu katakan beginilah niatnya kurang lebih, ya kurang lebih versi Indonesianya, sengaja aku ya Allah mau sholat zuhur ini ini hari 4 rakaat, udah tanamkan saja di dalam hati. Nggak perlu dipaksakan orang, apalagi harus pakai bahasa Arab. Nanti orang nggak hafal gimana, nggak sholat dan dia. Iya kan, begitu. Nah makanya belum tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mahasiswa-mahasiswa kita begitu selesai dari kampus-kampus kita udah pasti Muhammadiyah Tulen. Belum, itu baru tahu Muhammadiyah doang dia. Nah. Dan belum tentu juga begitu dia aktif misalnya di ikatan mahasiswa Muhammadiyah, dia adalah Muhammadiyah Tulen, dia baru ikut-ikutan itu. Tapi kalau dia sudah aktif di bawah dan menjadi bagian dari kita, sudah pernah merasakan manis pahitnya, terutama pahitnya lebih banyak daripada manisnya, dan dia bisa bertahan, baru kita bilang ini anak Muhammadiyah. Kalau baru cuma ikut-ikutan, baru dapat baju alma mater, jaket, itu bukan itu, belum itu. Nah, kembali, jadi poin kedua, kalau sudah mau melaksanakan sholat, langsung takbir. Makna dari hadis ini itu gitu. Jangan lagi ketika mau sholat misalnya, imam sudah dalam keadaan ruku atau imam dalam keadaan sujud, ditunggu imamnya, tunggu aja. Enggak, begitu kita sudah sampai tempat sholat, imam dalam keadaan sujud, takbiratul ihram, langsung kemudian ikuti imam. Oke? Nah, maka di sini penjelasannya, jika seseorang terlambat sholat berjamaah dan imam dalam posisi ruku, sujud atau lainnya, maka hendaklah bertakbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan dalam posisi tegak berdiri. Setelah itu baru mengikuti gerakan imam. Ya, jadi dimulai dengan takbiratul ihram dulu. Gitu. Nah, ini ada tulisan berbahasa Arab, wa minal akhta'il masbukin, diambil dari buku judulnya Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Wa min akhta'il masbukin fi salatil jamaah ayastaghila an takbiratul ihram fil qiyam tam'an fi idrakir ruku' mal imam likay yalhaq rak'ah fayati bi takbirati wa huwa nazilun liruku'. Di antara kesalahan makmum masbuk dalam salat berjamaah adalah dia terlalu cepat melakukan takbiratul ihram ketika berdiri karena ingin mendapatkan ruku' bersama imam sehingga dia mendapatkan hitungan 1 rakaat bersama imam. Dan ini minal akhta'. Di antara kesalahan sholat adalah ketika dia melihat imamnya sudah mau ruku, dia di depan pintu sana ngebut, ucuk, Allahu Akbar langsung. Nggak boleh. Alaikum bisakinati wal waqar, tenang sekalipun harus ketinggalan, ya kan? Dan begitu takbirah dengan sempurna, Allahu Akbar, bukan kemudian Allahu Akbar langsung. Iya kan? Pernah nggak ngelihat ada orang seperti itu? Buru-buru langsung Allahu Akbar. Ya, padahal Nabi SAW mengajarkan takbir itu ya takbir dengan cara yang benar. Begitu. Nah, apalagi hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sarahal fuqaha ala wujubil ityan bi takbiratul ihram fil qiyam. Para ulama itu mengatakan setelah memahami hadis-hadis yang tadi kita uraikan bahwa takbiratul ihram termasuk wujubus shalah, kewajiban salat. Maka jangan ada yang main-main dalam takbiratul ihram. Terus selanjutnya, nah ini yang kadang-kadang sering salah. Saya kalau sholat di 10 masjid Muhammadiyah, 10-10-nya masjidnya menyelisihi ini. Saya juga bingung. Saya kemarin ikut pelatihan, karena kan saya juga sekretaris Majelis Tabligh PWM. Ikut pelatihan penggerak Majelis Tabligh, penggerak PWM. Begitu sholat, saya perhatikan sholatnya tidak seperti putusan ini. Apa itu? Ketika kita
masbuk wal imamu ala hal fal nasna kama yasna al imam. Kalau kita masbuk dan imam ternyata dalam suatu keadaan, maka harusnya gerakan kita mengikuti gerakan imam. Ini tadi ya fakta 10 masjid Muhammadiyah saya sholat 10-10 yang nggak sesuai dengan putusan fatwa tarjih. Ya. Apalagi kalau kita di luar udah pasti. Kalau di masjid sini bagaimana Ustaz masjid ini? Ya sama aja, ini juga lebih parah di sini nih. Kadang-kadang saya lihat masjid cabang itu lebih baik daripada masjid PP dan masjid PWM. Maka kalau ditanya Muhammadiyah sesungguhnya di mana Ustaz? Di ranting dan cabang. Kalau udah masuk PWM udah mulai itu entah catutan lah, entah gerbong lah, entah apa aja masuk begitu. Belum tentu amal ibadahnya sesuai dengan putusan majelis tarjih. Walaupun putusan itu udah dari tahun 60, 70, 80. Ya. Nah, khusus bagi makmum masbuk segera melakukan takbir lalu mengerjakan gerakan atau bacaan imam. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari Muadz bin Jabal. Muadz mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala hal falyasna kama yasnaul imam." Kalau kamu mendatangi salat berjamaah dan imam sedang dalam keadaan sesuatu, maka kerjakan sebagaimana dikerjakan imam. Nah, ini saya uji. Kalau imam misalnya kita nih masbuk, imam ternyata tahiyat akhir, sementara kita datang di rakaat ketiga. Sebenarnya dia kondisinya tahiyat akhir, kita kan tahiyat awal. Karena kita belum tahiyat awal, benar nggak? Pertanyaannya, kita gerakannya, duduknya, imam kan tawaruk, tahu tawaruk nggak? Apa itu tawaruk? Duduk rakaat keempat itu. Imam duduknya duduk tawaruk. Kita duduk tawaruk atau iftirash? Ngomongnya begini begitu, tapi kenyataannya saya lihat ya duduknya iftirash semua. Sampai pengurus PWM juga iftiros duduknya. Nah, tapi saya kan tidak mau keras-kerasan begitu, pelan-pelan aja kita sampaikan. Ini kan karena momennya pengajian kita luruskan. Padahal hadisnya jelas, fal yasna kama yasna imam, kerjakan sebagaimana imam mengerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah sholat dalam keadaan sakit. Rasulullah duduk. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kasih isyarat duduk. Akhirnya para sahabat sholat duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat apa kata Rasulullah? Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya ruku, kalau imamnya sujud. Termasuk nanti kalau imamnya duduk. Gitu. Dan termasuk juga hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau imam dalam keadaan tawaruk, maka makmum juga dalam keadaan tawaruk. Nah, maka dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat ala hal yaitu dalam keadaan berdiri, ruku, sujud atau duduk. Dan yang dimaksud dengan kalimat falyasna kama yasnaul imam adalah makmum masbuk menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh imam baik ketika berdiri, ruku, sujud dan lainnya, dan tidak menunggu imam berdiri sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat. Bahkan tadi saya katakan kalau kita lihat dalam tanya jawab atau fatwa tarjih kita mengikuti kondisi imam. Kalau imamnya ala tawarukin, kalau ternyata imamnya sedang tawaruk ya kita tawaruk juga gitu. Nah, tapi Ustadz dari mana mereka kemudian melakukan itu? Itu karena keumuman masyarakat kita kan Syafi'iyah. Syafi'iyah berfatwa kalau bisa dilihat misalnya dalam kitab I'anatul Talibin jilid keberapa itu ya, pengarang di situ mengatakan kalau ternyata kita masbuk dan imamnya itu tahiyat akhir, maka kita karena belum sempurna duduknya duduk iftirash. Begitu. Alasan mereka juga kalau kita lihat dalam kitab-kitab induknya itu mereka mengkritik hadis ini. Gitu dikritik. Dan kalau kita lihat memang beberapa jalur dari hadis ini bermasalah. Nih kalau yang senang belajar hadis. Nih, ada satu jalur Mu'adz misalnya tadi yang kita baca. Kalau jalur Mu'adz sampai kepada Al-Baghawi ini memang ada beberapa rawi sini majruh. Karena jarah di sini. Karena kritik
rawi-rawinya, ya. Tapi ada beberapa jalur lain yang menguatkan. Misalnya dari Musannafnya Ibnu Abi Syaibah, ini kan kuat sebelah sini. Tuh. Nah, karena kuat, kita kemudian berpegang. Ataupun beginilah. Ini sedikit belajar usul fikih ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Agak mumet ini memang. Taruhlah ini hadis dhaif. Taruhlah hadis dhaif. Walaupun ini hadis namanya mukhtalaf fihi. Hadis yang para ulama enggak sepakat. Termasuk ketidaksepakatan para ulama adalah dalam sahih dan tidak sahihnya, makbul atau tidak makbulnya. Lalu kemudian sebutlah ini dhaif. Dhaif itu bukan palsu ya. Dhaif itu maksudnya karena di situ ada rawi yang dinilai bermasalah. Mana lebih utama, berpegang kepada yang dhaif ini atau berpegang kepada istishab? Istishab itu ya udah, karena enggak ini dhaif, udah kita enggak usah kayak begitu. Istishab itu artinya kita kembali ke hukum awal. Hukum awalnya misalnya dalam kasus ini kita dalam keadaan rakaat kedua, berarti tahiyatnya tahiyat awal. Ya udah kita tahiyat awal aja karena kita aslinya adalah orang masbuk. Imam biarin aja imam. Bukan karena ada hadisnya, enggak, hadisnya kita tolak karena hadisnya dhaif. Terus ya udah kita istishab aja kondisi kita awal. Maka saya tanya, ketika kondisi seperti itu, mana lebih kita utamakan? Berpegang kepada yang dhaif atau kemudian kepada istishab? Kalau saya lebih mending dhaif. Jelas ada petunjuknya, apalagi ternyata mukhtalaf fihi. Masih ikhtilaf para ulama statusnya, apalagi saya menemukan jalur bahwa itu adalah sahih. Ya kan? Walaupun jalur yang lain dhaif, ada jalur yang menguatkan bahwa satu jalur itu sahih. Ya udah, saya berpegang di situ. Ini kalau kita mau berlama-lama cerita argumentasi di situ. Atau kalau kemudian ada yang bertanya begini, Muhammadiyah mah datang dengan istihad sendiri. Enggak, ini kalau dilihat ini dalam kitab-kitab Hambali juga seperti ini kok. Itu memandang bahwa beginilah yang harusnya dilakukan, yaitu mengikuti gerakan imam. Ketika imam tawaruk ya kita tawaruk begitu. Walaupun tadi ya 10 masjid Muhammadiyah saya sholat di situ ya 10-10-nya tidak seperti ini. Oke. Kita selesaikan. Nah, pernah nggak bertanya-tanya ibu-ibu? Dan ini di kampus sering salah orang. Ini ya kalau saya di kampus itu sampai kadang-kadang setelah sholat saya benerin cara sholatnya. Saya sholat, ada orang tiba-tiba ikut sama saya. Dia di belakang saya. Saya cari-cari nggak dapat, ya kan? Nah, kalau Nabi kan adarani. Jadi hadis Jabir, lihat. Jabir mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri mau sholat. Rasulullah sholat, sumaji itu aku datang. Hatta qumtu an yasarihi. Sampai akhirnya aku berdiri di sebelah kirinya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fa adarani. Lalu Rasulullah ambil tanganku lalu dia edarkan aku. Dia geser ke kanan. Hatta aqamani an yamini, sampai aku diletakkan di sebelah kanan. Jadi posisi makmum kalau berdua di kanan, bukan di belakang. Saya juga bingung tuh. Mahasiswa kita rata-rata begitu tuh, di belakang. Selesai sholat saya nasihati, harusnya kamu di samping saya. Tapi kayak nggak mau nerima kayaknya. Begitu. Walaupun saya bacakan hadis ini begitu, karena kadang-kadang bagi sebagian orang qaulu syekh, qaulul ustad aqwa minal hadis. Bagi sebagian orang perkataan ustad itu lebih kuat daripada hadis, dengan alasan bahwa ya ustad saya kan nggak mungkin nggak tahu hadisnya. Belum tentu, ustadnya bukan pakar hadis, ya kan? Nah, maka dari sini saya mau tanya ke ibu-ibu. Ada orang sholat sendiri, kita mau ikut dia sholat, apa yang mesti kita lakukan? Aslinya tidak perlu juga, langsung aja kita tempel dia. Ini kan hadis mengatakan demikian. Jabir langsung kan masuk. Nah, aslinya, tapi kemudian boleh juga kita kasih isyarat. Isyaratnya nggak mesti pukul. Apakah isyarat yang dia paham? Gitu. Ya, ini yang kita sebut mafhumun nas. Pemahaman dari nas ini artinya ketika Jabir datang ke situ, lalu kemudian Rasulullah mengedarkan dia ke sisi kanannya, kita bisa langsung datang
atau kita kemudian memberikan isyarat, dan isyaratnya nggak mesti tepuk. Apakah isyarat yang bisa kita lakukan agar dia paham kita berjamaah dengan dia? Entah kita bilang Allahu Akbar juga, dia paham kan ada jamaah di samping, misalnya. Nah, ya, bisa mengeraskan suara takbir sedikit atau ditepuk atau apalah gitu ya, mengisyaratkan kalau kondisi kita di samping dia. Nah ini dia posisi makmum masbuk tadi ya, udah kita bahas. Posisinya di samping kanan, tapi jangan juga betul-betul sama dalam artian nanti kita khawatir begitu dia ruku si makmumnya di depan, agak-agak mundur dikit aja lah begitu, untuk memastikan jangan sampai ketika ruku, ketika sujud makmumnya lebih maju daripada imam. Jangan terlalu kemajuan tuh makmum, tetap dia makmum ya kan. Jangan terlalu sejajar, jangan juga ke belakang begitu. Ketidaksejajaran saya maksud itu agar memastikan jangan sampai dia terlalu maju begitu. Nah ini praktek juga dilakukan oleh para sahabat. Misalnya diriwayatkan Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah dari ayahnya, dia mengatakan dakhaltu ala Umar ibn al-Khattab bil hajirah fawajadtuhu yusabbih faqumtu wara'ahu faqarrabani hatta ja'alani khidha'ahu an yaminihi falamma ja'a yarfa ta'akhartu fasafafna wara'ahu. Ini dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini kitab yang bagus untuk belajar fikih. Ini diriwayatkan dari Ubaidillah ibn Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Utbah. Dia pernah menceritakan, Abdullah bin Utbah menceritakan, aku datang ke Umar bin Khattab. Dakhaltu ala Umar. Aku datang, masuk, begitu masuk aku lihat Umar yusabbih, dia sedang sholat. Maka aku kemudian faqumtu wara'ahu, aku berdiri di belakangnya. Faqarrabani hatta ja'alani khidha'ahu an yaminihi. Lalu Umar kemudian menarikku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Qarrabani. Boleh ketika sholat kita qarrabani. Jadi didekatkan, dijadikan atau posisinya ditempatkan di sebelah kanannya Umar. Nah waktu itu ada Yarfa. Yarfa ini pembantu atau budaknya Umar. Nah Yarfa datang. Falamma jaa Yarfa, ketika Yarfa datang, ta'akhartu, aku mundur. Ya, fasafafna wara'ahu. Kami kemudian bangun shaf barisan sholat di belakang Umar. Kalau saya pernah di UMJ bukan begitu. Saya lagi sholat, satu datang agak ke belakang, saya agak mundur, udah di samping saya. Tapi dia agak mundur-mundur terus itu. Udahlah, saya ngalah aja. Tapi saya dalam hati, nanti kamu kalau habis sholat saya mau kasih tausiah dulu. Datang satu lagi sholat di sampingnya dia. Ini kenapa di sampingnya dia? Dan itu belum berakhir. Satu lagi datang di samping saya sebelah sini. Ini saya bilang udah tidak ada yang sesuai dengan contoh Nabi ini. Harusnya seperti ini ya kan? Begitu kita berdua tadi, datang satu lagi kasih kode, yang di samping saya mundur. Satu lagi masuk, ya sudah mereka bertiga di belakang. Bukan kemudian di sini tempel lagi di sini, nanti tempel lagi di samping kiri. Udah sholatnya kayak sholat perempuan. Nah, emang di UMJ banyak begitu Ustaz. Di kampus-kampus Muhammadiyah banyak kayak gitu. Karena bukan sesuatu yang mudah ya untuk memahamkan paham agama kita walaupun di lingkungan perguruan kita. Iya, udah dilatih juga tetap aja kadang-kadang nggak mau dia. Nah, posisi makmum masbuk lebih dari satu orang bagaimana? Jika jamaah masbuk bersamaan maka langsung berada di belakang imam tadi ya. Datang dua orang langsung di belakang saya. Jangan tempel lagi begitu. Jika ada satu makmum sebelumnya, maka makmum di samping kanan, imam mundur. Tadi saya ceritakan. Begitu Abdullah bin Utbah di samping kanan, datang Yarfa, Abdullah bin Utbah mundur ke belakang. Nah ini juga nanti kita bisa dapatkan penjelasan para ulama. Misalnya Imam Al-Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir atau Imam Syaukani dalam As-Sailul Jarrar. Nah, bagaimana jika imam yang maju? Bagaimana? Nah, sebetulnya enggak. Artinya begini. Ini kan ada sebuah riwayat. Riwayat ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan maju ke depan dan kami pun sholat bersamanya. Beliau melakukan sholat 13 rakaat. Jadi ada sebuah riwayat di mana ketika itu Rasulullah yang maju. Tapi ini nggak benar, tanda kutip. Hadis ini berlawanan dengan hadis-hadis yang tadi kita bahas. Harusnya yang bergerak bukan imam, makmum. Jangan imam diatur-atur. Ya kan, mam ke depan dikit, jangan, makmum lah yang tahu diri mundur ke belakang begitu. Ini seringan begitu, imam diatur-atur, dibonekakan makmum, bahaya ini. Karena keseringan ya kan, pemilihan-pemilihan, plotting-plotting, ya kan, akhirnya sholat pun begitu, di plotting-plotting. Jangan. Nah apalagi hadisnya dhaif itu. Oke, ini ada beberapa hal lagi tapi saya pikir saya cukupkan. Nanti silahkan dibaca lebih jauh dalam himpunan putusan tarjih. Ini bisa dicari di web resmi majelistarjih.com. Ketik aja di situ. Majelis Tarjih, majelistarjih.com. Nanti langsung ada, bisa di-download. Ini saja hadirin yang dimuliakan Allah. Saya tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dan diskusi kita diskusikan setelah ini. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.